Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Kungku. Pada kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah tempat saya mengajar tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Baiklah, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Jadi beliau ini adalah kepala sekolah saya, Bapak Dr. Andes Haji Ardi MPD. Baik Pak, mungkin langsung aja wawancaranya Pak ya. Ya, boleh silakan. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Artinya dua pilihan yang sama-sama benar. Ya begini sebenarnya, kalau kita di sekolah ini, kalau saya sebagai pimpinan gitu ya, jadi melihat situasi dan kondisi dalam pemecahan permasalahan, baik itu menyangkut masalah guru, menyangkut masalah siswa, menyangkut masalah seluruh personel yang ada di SMK Negeri 3 ini. Karena kalau kita salah-salah bertindak atau terjadi suatu diskriminasi terhadap penyelesaian masalah itu, makanya bahkan bukan untuk merujuk suatu kedamaian sekolah, tentunya akan terjadi suatu perpecahan. Makanya kita melihat misalnya ada seorang guru yang bermasalah di dalam sekolah ini, baik itu dalam permasalahan pembelajaran, ketidakakuran di dalam organisasi, atau biasanya saya itu secara persuasif dulu memanggil secara pribadi. Nah, saya berikan masukan yang sifatnya memotivasi untuk melakukan suatu perubahan, baik juga masalah etika di dalam pembelajaran. Karena saya misalnya guru itu tidak masuk, tidak mengajar, itu kan timbul suatu permasalahan terhadap anak yang dirugikan. Jadi saya WA dulu, Bu, Ibu ada nggak ngajar di kelas 10 atau ke sana misalnya, pada apa? Nah, tolong diteramakan dulu begitu. Jadi ya bisa menjadi sekali, dua kali, tiga kali, mungkin ya secara etikanya kita sudah melakukan persuasif gitu ya. Nah, tapi tidak ada perubahan, mungkin kita sedikit agak terbuka atau kita beri panggilan atau masuk melalui grup dan gitu. Nah, kalau tidak juga lagi, mungkin bisa kita lakukan secara teguran tulisan gitu. Nah, tulisan yang sudah kita lakukan, tapi yang jelas bagaimana kita membina suatu permasalahan tadi itu supaya guru itu tidak dendam ke kita, kondisinya persuasif, tingkat silaturahmi kita di sekolah ini lebih berjalan dengan baik dan tertib. Oke Pak. Nah, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kalau kasus-kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tapi dia sama-sama baik. Jadi dia dilema, diambil ini bagus, diambil ini bagus juga, tapi dia bertentangan. Itulah kadang-kadang saya itu berpikir yang mengambil suatu keputusan yang bisa adil gitu ya, adil, yang satu tidak puas, yang keduanya puas. Jadi kalau saya sifatnya itulah persuasif tadi Pak. Jadi pendekatan persuasif kedua belah pihak itu. Saya jelaskan yang ini Pak, begini caranya. Yang ini Pak, begini. Sebab dalam suatu keputusan juga kan adil itu tidak harus sama, kan gitu. Misalnya di dalam pengadaan alat pembelajaran aja misalnya Pak, semuanya kan baik. Ini menuntut supaya diadakan misalnya 10 komputer. Ini mau diadakan alat-alat misalnya tata boga begitu, sedangkan masalah dananya kan tidak ada. Jadi kebutuhan dulu mungkin tata boga butuhnya baru satu, kita belikan satu.
Kalau misalnya tadi itu kebutuhan seperti PKJ misalnya butuh 10, mungkin kita belikan 2. Karena di dalam mengambil suatu kebutuhan Pak, walaupun misalnya menyangkut masalah dana, bos dan anak komite, tentunya dana itu kan dibagi-bagi Pak per semester itu. Dana komite juga di sana ada untuk fasilitas, ada untuk honor guru dan lain-lainnya. Jadi kita jelaskan dengan dia baik-baik supaya dia bisa memahami. Itulah suatu kebijakan yang kita lakukan. Tapi kalau belum puas juga, kita kan bersabar dulu, kita adakan pembinaan dulu kan. Itu Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak lakukan? Ya kalau langkah-langkahnya itulah yang saya itu tak lebih banyak langkah persuasif tadi Pak, pendekatan secara pribadi gitu Pak. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau hubungan saya seperti Pak John sudah baik, berarti Pak John bisa memahami, saya bisa memahami, sesuatu yang dibutuhkan bisa kita penuhi sesuai dengan kondisi yang ada begitu. Itu biasanya sudah itu pendekatan organisasi gitu. Nah, pendekatan organisasi itu misalnya kita organisasi di SMK ini, makanya kan saya secara menyeluruh ingin pendekatan kepada guru itu. Jadi saya nggak mau saya di dalam ruangan ini, saya juga bertukar pikiran minta kepada guru itu misalnya dengan Pak Jun, bagaimana langkah-langkah kita ini Pak Jun supaya SMK ini lebih bagus, bagaimana langkah-langkah kita Pak Jun supaya guru-guru ini bisa masuk on time gitu. Nah, tepat waktu 7.30 anak-anak sudah berada di kelas, gurunya sudah masuk. Oke, Pak. Terus selama ini Pak, kira-kira apa tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Ini kalau masalah tantangan inilah Pak, ini kan kita itu sesuai pasal 28 itu kebebasan untuk mengeluarkan pendapat itu kan. Jadi kritikan dan saran itu memang menjadi dilema bagi saya Pak, karena kadang-kadang seorang guru itu belum bisa menerima gitu rupanya. Kalau sudah diberi masukan ini dia mengkritik yang ini. Nah, jadi lebih banyak bersabar dan kita memberikan contoh aja Pak. Nah, lama-kelamaan dia mungkin bisa menerima. Tapi kalau tindakan-tindakan itu belum tahu Pak. Karena sekarang ini biarpun siswa aja kadang-kadang kita berikan masukan dia mengerti gitu. Oh, iya Pak ya. Jadi Pak, kalau seandainya ada kasus dilema etika, yang pertama ini apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, kedua-duanya kita pakai itu Pak. Yang pertama kalau kasusnya itu nggak terlalu berat, kita langsung menanganinya. Nah, kalau seandainya kasusnya itu agak berat, kita kan adakan jadwal. Kapan perlu kita kerjasama dengan atasan, mencari langkah-langkah terbaik dalam penyelesaian kasusnya. Seperti kita lihat kemarin itu rekan kita. Sebenarnya kan itu kan terjadi kesalahpahaman aja, gitu Pak. Karena saya berpikir kalau seandainya ini dilakukan, kita membutuhkan dana terus-menerus kan. Satu dilakukan, kan satu harus Pak. Kalau satu dilihat kan keduanya dilihat, ketiganya harusnya. Inilah yang perlu kita sesuaikan. Kalau jadi kasusnya berat, kita jadwalkan kapan perlu ada melibatkan pihak-pihak yang berkompeten, misalnya komite atau kalau kita pembina SMK kasih ada pengawas pembina kita libatkan, kita cari jalan keluar yang tepat. Oke Pak. Jadi menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam dilema etika? Sebenarnya itulah saya kan mengajak kerjasama gitu, kerjasama wakil kepala sekolah, ya kan, ketua jurusan, wali kelas gitu. Jadi ngajak kerjasama biasanya hal ini. Makanya saya nggak mau memutuskan sendiri, kadang-kadang ke Pak Jon aja. Kalau walaupun Pak Jon guru, saya kan minta pendapat. Wakil-wakil juga ada bentuk saran-saran masalah etika, etika apa namanya Pak? Dilema etika ini menyangkut masalah problem-problem yang ada di sekolah itu ya. Jalan terbaiknya itu kan musyawarah. Nah, musyawarah karena kita melakukan tindakan fisik, melakukan kearogansi kan dampaknya buruk Pak, seperti yang terjadi di PRD itu. Akan masih ada jalan yang lebih bagus untuk dilihat oleh masyarakat sebagai contoh. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak.
Kira-kira selama ini Pak, apa pembelajaran yang dapat dipetik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika? Sebenarnya banyak itu Pak, yang pengalaman saya itu, saya udah banyak juga menyelesaikan baik itu kasus-kasus kawan maupun kasus-kasus guru yang tidak masuk itu Pak, menyangkut tanggung jawabnya minallah dan nas itu kan. Nah, biasanya kalau kita sarankan, kita ceritakan sedikit Pak, karena antara kewajiban dan hak itu kan harus sama-sama kita jalankan. Kalau Bapak misalnya sebulan tidak masuk terima gaji, nah, rasa-rasanya kan enak juga. Jadi lama-lama aja kan terpikir juga, atau Bapak ini wajib masuk di kelas tapi Bapak pergi ke ladang kan gitu, melanggar disiplin sekolah kan gitu, berarti gaji yang Bapak terima itu nanti tidak berubah juga. Tapi alhamdulillah dia bisa menerima gitu. Jadi kalau kita melakukan tindakan keras atau adu fisik, sebab masyarakat itu pasti menilai itu hal yang tidak bagus. Nah, pasti dia menilai, contohnya seperti DPR disegel kan, nah, pasti orang menyalahkan DPR semua Pak. Apakah nggak ada jalan terbaik biasanya kan gitu. Jadi kita berusaha Pak, kalau ada problem apa namanya etika tadi itu, terima etika tadi, kita berusaha penyelesaiannya yang terbaik antara dua belah pihak itu tidak saling tersinggung. Kalau kita sama-sama puas, ya sama-sama puas atau sama-sama mendongkol, akhirnya kita nggak enak di sekolah Pak, tidak betah gitu. Apalagi nanti dari jam 7.30 sampai jam 2 itu terlalu lama kalau kita hubungan timbal balik itu tidak baik. Nah, jadi saya itu yang saya jaga itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Demikianlah hasil wawancara saya dengan beberapa kepala sekolah saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salah dan jangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.